Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Masatoshi Iguchi dalam bukunya Java Essay, The History and Culture of Southern Country menjelaskan mengenai asal-usul Pulau Jawa. Iguchi mengambil sumber dari mitologi pewayangan Jawa. Dikisahkan zaman dahulu, mulai Aceh hingga Bali membentang dalam satu pulau. Dalam serat Mahaparwa karya Empu Satya tahun 851 Surya atau 879 Candra dari Memenang Kediri, menceritakan dulu ada sebuah pulau panjang yang belum berpenghuni dan belum punya nama. Iguchi mengutip kitab karya Ronggowarsito III dengan mengacu pada serat Mahaparwa karya Empu Satya pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi, sejaman dengan kerajaan Kediri. Sepeninggal Empu Sengkala, masyarakat Jawa terus melakukan pembukaan daerah-daerah baru, tapi belum ada raja yang mengatur, sehingga disebut dengan zaman Kukila. Ketika masa Manggarsari 102 Saka atau 160 Masehi, diceritakan para dewa di Kahyangan Hindi turun ke Jawa dengan sebutan resi yang dipimpin oleh Resi Mahadewa Buddha, titisan Sang Hyang Jagatnata. Para rasi ini kemudian menjadi sanjungan orang Jawa dan mulailah sistem kerajaan di Pulau Jawa dengan raja pertamanya, Resi Mahadewa Buddha, titisan Sang Hyang Jagatnata. Sang Hyang Jagatnata berkedudukan di Medang Kamulan 140 Saka atau 217 Masehi, dan raja terakhir Sri Maharaja Kanwa, titisan Sang Hyang Wisnu 301 Saka atau 379 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Kanwa pada tahun 329 Saka atau 407 Masehi, terjadi peristiwa penculikan Dewi Srigati, putri Sri Maharaja Kanwa oleh Prabu Karungkala dari Pidana atau Sumatera, tetapi berhasil diselamatkan oleh Raden Sengkan yang akhirnya dijadikan menantu. Karena peristiwa penculikan ini, Sri Maharaja Kanwa marah dan menghancurkan negeri Pidana dan membinasakan Prabu Karungkala. Sebagai saudara dari Prabu Karungkala yang telah terbunuh, maka Prabu Sangkala, Raja Samaskuta atau Sumatera, tidak lagi mengakui kekuasaan Sri Maharaja Kanwa. Akhirnya Sri Maharaja Kanwa menyerang negeri Samaskuta tahun 338 Saka dan menghancurkan Prabu Sangkala. Setelah menghancurkan negeri Samaskuta, Sri Maharaja Kanwa menuju Gunung Pulau Sari, Banten, hendak membinasakan Resi Prakampa, orang tua Prabu Karungkala dan Sangkala. Karena menurut pemahaman Sri Maharaja Kanwa, Sri Prakampa dibalik semua peristiwa ini, tapi sebenarnya Sri Prakampa tidak tahu menau dan tidak berdosa. Karena keinginan angkara murka dari Sri Maharaja Kanwa itu, maka Sang Hyang Wisnu muksa dari Sri Maharaja Kanwa dan digantikan oleh Sang Hyang Kala. Setelah menemukan Resi Prakampa, Sri Maharaja Kanwa membunuh sang resi yang tidak bersalah. Karena kesaktian Resi Prakampa yang telah dianiaya oleh Sri Maharaja Kanwa, maka Gunung Kapi atau Krakatau meletus diiringi dengan bencana air bah, hujan lebat, dan angin topan. Gunung Kapi runtuh masuk ke dalam bumi. Air laut menggenangi daratan dari Gunung Gede Bogor sampai Gunung Raja Basa, Lampung. Setelah surut, Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Di bagian barat dinamakan Pulau Sumatera dan di bagian timur masih disebut Pulau Jawa. Sebagian Gunung Krakatau tenggelam dan menjadi Selat Sunda, dan negeri Samaskuta amblas ke bumi menjadi Danau Singkara atau Singkarak di Padang. Dalam buku Catastrophe, An Investigation into the Origin of the Modern World, David Case memperkirakan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau adalah pertengahan abad ke-6 Masehi atau tahun 535 Masehi. Ia juga merujuk catatan Cina dalam History of Southern Dynasty bahwa Desember tahun 529 Masehi terdengar gemuruh yang datangnya dari arah barat daya negeri itu sebanyak 2 kali ledakan. Suara tersebut diperkirakan berasal dari letusan Gunung Krakatau. Dr. Wahlacz dan David Case membuat simulasi komputer atas peristiwa letusan Krakatau itu dan memperkirakan bahwa sebaran magma sebanyak 200 kubik per kilometer dengan diameter 50 km diperkirakan lebih besar dari letusan Gunung Tambora Flores tahun 1815 Masehi. Peristiwa itu membuat Gunung Proto Krakatau meninggalkan kawah kaldera sehingga memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Hasilnya seperti pada gambar berikut.
Hasil simulasi komputer dari Dr. Wahlatz atas peristiwa letusan Gunung Krakatau juga tidak dapat menentukan kapan peristiwa itu terjadi, hanya bisa menampilkan efek dari letusan tersebut. Catatan paling kuno dari negeri Cina menyebutkan bahwa Pulau Jawa dan Sumatera adalah daratan yang menyatu. Kondisi seperti itu hingga tahun 400 Masehi, Jawa dan Sumatera tetap menyatu. Demikian seperti dikutip dari artikel Profesor Chihara, seorang ahli penelitian arsitektur Jawa kuno. Namun pendapat Profesor Chihara belum dapat dijadikan bukti secara. Informasi yang datang dari Eropa. Sebuah puisi Victorian dikutip oleh Gerald Manley Hopkins yang menjelaskan warna matahari ketika terbenam. Profesor Jeff Matthews menggambarkan bahwa puisi Santo Telemachus telah menggambarkan kondisi atmosfer yang sama pada tahun 400 Masehi ketika seorang pendeta Almachius atau Santo Telemachus mendengar suara Tuhan di Asia yang menuju Romawi untuk menghentikan permainan gladiator. Setelah kematian Santo Telemachus sebagai martir, Kaisar Romawi, Kaisar Honorus, melarang gladiator di Romawi untuk selamanya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jaga